Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di materi administrasi infrastruktur jaringan. Oke, dimana kemarin kita sudah mempelajari tentang internet gateway, ya, apa itu internet gateway, fungsinya sampai ke konfigurasinya. Nah, sementara selanjutnya sekarang kita akan membahas apa itu network address transaction atau yang sering kita kenal dengan NAT. Sebenarnya materi kali ini kemarin secara tidak langsung kita sudah menggunakan fungsi dari NAT itu sendiri khususnya di router mikrotik. Nah, yang kita gunakan kemarin itu adalah NAT yang dijadikan sebagai mesh squared. Apa sih mesh squared itu? Ya, mesh squared itu sebenarnya adalah suatu jenis dari NAT itu sendiri, ya. Jadi ada beberapa jenis NAT, salah satunya adalah mesh squared. Oke, kita lanjut lagi, apa itu jenis-jenis NAT, ya. Yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa NAT berfungsi untuk mentranslasikan atau menyamarkan IP address yang tidak terdaftar, ya, atau dikenal oleh ISP, artinya tidak dikenal oleh ISP, atau yang kita sering sebut IP privat, menjadi IP address yang terdaftar, menjadi IP address yang dikenal oleh ISP, ya, atau IP yang sering kita sebut adalah IP public. Oke, ya. Jadi perlu diingat yang di sini bahwa NAT itu mentranslasikan, menyamarkan atau merubah IP privat atau IP lokal, IP yang kita buat sendiri di jaringan kita menjadi IP yang dikenal atau yang terdaftar di jaringan ISP-nya. Oke. Ada 3 jenis tipe dasar dari NAT atau NAT, ya. Yang pertama ada NAT static. Oke, NAT static adalah tipe NAT yang meletakkan sejumlah IP address terdaftar ke sejumlah IP address yang tidak terdaftar. Artinya di sini kita memiliki banyak IP public, ya. Lalu sejumlah IP public tersebut digunakan untuk mentranslasikan sejumlah IP address yang kita buat atau IP privat. Jadi misal kita punya 3 buah IP privat, lalu kita petakan satu ke satu ke IP address publik yang berbeda. Artinya kita juga harus memiliki 3 buah IP publik di sini. Jadi setiap satu IP address privat dipetakan ke satu buah address IP publik. Nah, konsep seperti ini digunakan oleh ISP, ya. Sebenarnya konsep seperti ini pemborosan dari IP address, ya. Karena kenapa? Karena kalau kita memiliki banyak IP privat atau kita memiliki banyak komputer yang di dalamnya harus ada IP privat, pastinya agar bisa terkoneksi internet, maka sejumlah itulah kita harus memiliki IP public, karena kita menggunakan konsep dari static NAT, yang dimana kita tahu static itu adalah baku, artinya tetap, berarti dia ditetapkan untuk satu buah IP address privat. Oke, penggunaan NAT pada mikrotik, nah, kemarin sama aja konsepnya, ya. Pertama IP firewall NAT exchange SRC NAT, lalu yang kita tambah di sini adalah SRC atau search address dari IP privat client. Nah, IP privat client misalkan 192.168.1.2, nah, seperti itu. Action SRC NAT to address sama dengan IP publiknya, misalkan IP publiknya 10.10.10.2. Nah, jadi setiap IP privat yang kita miliki di jaringan kita itu dipetakan ke satu buah IP publik. Nah, dimana kalau kita memiliki 100 komputer, berarti kita harus memiliki 100 pula IP public. Ini cukup suatu pemborosan bagi ISP biasanya, ya, dan ini jarang digunakan oleh ISP. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah dynamic NAT, ya. Dynamic NAT adalah suatu cara untuk memberikan IP address
terdaftar untuk transaksikan ke IP address tidak terdaftar ya. Artinya klien diberikan sebuah IP address ya, sebuah IP address publik secara acak oleh si routernya ya. Konsep ini sama seperti static NAT, bedanya kalau static NAT dia baku memberikannya ya, artinya 10.10.10.2 ya udah itu aja terus. Tetapi kalau misalkan dynamic NAT dia berbeda-beda ya, karena dia digunakannya secara random. Oke ya, secara konsep sebenarnya sama aja ya. Konfigurasi dynamic NAT sama seperti kita mengkonfigurasi NAT biasanya ya, artinya masquerade, menggunakan masquerade ya, src change, src action, masquerade ya. Akan tetapi sebelum kita memasquerade-kan ya, kita harus mendaftarkan header satunya sebagai DHCP yang akan nanti dialihkan ke jaringan lokal. Selanjutnya yang ketiga yaitu masquerading NAT. Nah ini dia masquerading NAT yang kita sebut sebagai masquerade action, NAT-nya sebagai masquerade ya, dimana semua IP address yang kita miliki kita petakan ke satu buah IP address yang terdaftar atau IP address publik. Oke, agar kalian bisa terkoneksi bersamaan ya, maka router akan menggunakan port yang berbeda-beda ya terhadap paket yang dikirim atau diterima oleh komputer-komputer tujuan. Artinya ketika misalkan ada satu pintu lalu ada banyak paket yang akan dikirim, misalkan paket A, paket B, paket C, paket D ya, maka si paket tersebut diberi nomor antrian atau yang dia biasanya menggunakan nomor port, sehingga tujuan atau penerimaan dari sebuah paket tersebut tepat tujuan ke komputer tujuan. Oke. Keamanan dari NAT jenis ini ada yang paling bagus karena diasosiasikan antara klien dengan IP tak terdaftar atau IP privat dengan kombinasi IP address terdaftar dan nomor port di dalam router NAT. Hanya berlangsung sesaat, tidak selamanya. Setelah koneksi selesai, maka semua yang ada di paket tersebut akan dilepas. Kita waktu itu belajar tentang yang nama encapsulation. Nah disinilah proses encapsulationnya, dimana ketika paket tersebut dikirim ya, di dalam paket tersebut, dalam encapsulation paket tersebut ada IP tujuan, ada IP pengirim, ada port dari paket tersebut, ada paket headernya juga. Nah itu yang dinamakan proses encapsulation ya. Nah dari sinilah keamanan dari sebuah NAT masquerading. Oke, fungsi dari NAT ya ada dua macam. Yang pertama itu ada DNAT atau Destination Network Address Translation, atau nanti di Mikrotik ada DSTNAT ya di change-nya. Ini digunakan untuk meneruskan atau meredirect sebuah paket dari API public melalui firewall ke dalam suatu host, misalnya di dalam DMZ ya, domain delimiter zones ya. DNAT hanya bekerja untuk table NAT ya, dimana table NAT berisi 3 buah paket chain. Setiap aturan akan diperiksa secara berurutan sampai ada satu yang tepat. Kedua chain tersebut yang kita sering kenal yaitu adalah pre-routing dan post-routing, dan yang ketiganya adalah output atau chain dibuat yang dipanggil dengan kedua chain tersebut ya. Jadi ketika paket dikirim ya akan sampai ke tujuan, sebelum sampai ke tujuan paket tersebut akan diproses di yang namanya proses pre-routing ya. Pre-routing di sini sebelum masuk paket outgoing atau dikirim, proses pre-routing di sini pengecekan terhadap aturan-aturan yang dimiliki oleh si paket tersebut. Jika dia memiliki aturan-aturannya, maka paket tersebut diteruskan ke
post routing ya, proses post routing selanjutnya. Nah, kalau misalkan di post routing pun sama, ada aturan-aturan yang harus dimiliki oleh paket tersebut. Kalau misalkan post routingnya sukses, maka paket tersebut akan dialihkan ke output atau outgoing paket ya, outgoing track. Nah, oke. Dan yang kedua, SRC NAT atau Source Network Address Translation. Ya, fungsi ini biasanya dipergunakan untuk merubah source address dari satu paket data ya ke target yang berlaku hanya pada kolom post routing, dan hanya disinilah SNAT bisa dilakukan. Artinya pada penggunaan source NAT ya atau SRC NAT, si paket akan melewati yang namanya proses pre-routing ya, dia akan langsung dikirim ke post routing sebelum paket tersebut outgoing. Oke. Nah, biasanya ini konsep-konsep yang sering kita gunakan, di mana change pada penggunaan NAT itu adalah SRC NAT. Oke ya. Biasanya sering kita gunakan untuk membangun sebuah jaringan internet agar bisa koneksi-koneksi dari klien ke internet bisa terkoneksi. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apa itu NAT ya. Kita tidak di sini nggak ada simulasi untuk prakteknya, karena kita sudah mempraktekannya, dan saya yakin kalian sudah mampu untuk membuat yang namanya NAT itu sendiri. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.